untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Tentunya dapetin tambahan pemasukan dengan Sobat IndiHome. Sobat IndiHome adalah program reward untuk kamu yang sudah ataupun belum menjadi pelanggan IndiHome. Kamu akan memperoleh poin setiap berhasil mendapatkan calon pelanggan baru IndiHome dengan detail sebagai berikut. 10 poin setara dengan nilai Rp10.000. Semakin banyak poin yang kamu kumpulkan, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Caranya gampang. Kamu tinggal registrasi di sobat.indihome.co.id, pilih menu Daftar, lengkapi data yang dibutuhkan, kemudian klik Register. Lakukan verifikasi akun dengan memasukkan OTP yang dikirimkan melalui email dan SMS. Setelah berhasil, kamu bisa langsung sign in dan memilih menu link referral yang bisa kamu bagikan di seluruh sosial mediamu. Mudah kan? Ayo join menjadi Sobat IndiHome sekarang juga. Wujudkan bersama IndiHome. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Tentunya dapetin tambahan pemasukan dengan Sobat IndiHome. Sobat IndiHome adalah program reward untuk kamu yang sudah ataupun belum menjadi pelanggan IndiHome. Kamu akan memperoleh poin setiap berhasil mendapatkan calon pelanggan baru IndiHome dengan detail sebagai berikut. 10 poin setara dengan nilai Rp10.000. Semakin banyak poin yang kamu kumpulkan, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Caranya gampang. Kamu tinggal registrasi di sobat.indihome.co.id, pilih menu Daftar, lengkapi data yang dibutuhkan, kemudian klik Register. Lakukan verifikasi akun dengan memasukkan OTP yang dikirimkan melalui email dan SMS. Setelah berhasil, kamu bisa langsung sign in dan memilih menu link referral yang bisa kamu bagikan di seluruh sosial mediamu. Mudah kan? Ayo join menjadi Sobat IndiHome sekarang juga. Wujudkan bersama IndiHome. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Tentunya dapetin tambahan pemasukan dengan Sobat IndiHome. Sobat IndiHome adalah program reward untuk kamu yang sudah ataupun belum menjadi pelanggan IndiHome. Kamu akan memperoleh poin setiap berhasil mendapatkan calon pelanggan baru IndiHome dengan detail sebagai berikut.
10 poin setara dengan nilai Rp10.000. Semakin banyak poin yang kamu kumpulkan, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Caranya gampang. Kamu tinggal registrasi di sobat.indihome.co.id, pilih menu Daftar, lengkapi data yang dibutuhkan, kemudian klik Register. Lakukan verifikasi akun dengan memasukkan OTP yang dikirimkan melalui email dan SMS. Setelah berhasil, kamu bisa langsung sign in dan memilih menu link referral yang bisa kamu bagikan di seluruh sosial mediamu. Mudah kan? Ayo join menjadi Sobat IndiHome sekarang juga. Wujudkan bersama IndiHome. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Tentunya dapetin tambahan pemasukan dengan Sobat IndiHome. Sobat IndiHome adalah program reward untuk kamu yang sudah ataupun belum menjadi pelanggan IndiHome. Kamu akan memperoleh poin setiap berhasil mendapatkan calon pelanggan baru IndiHome dengan detail sebagai berikut. 10 poin setara dengan nilai Rp10.000. Semakin banyak poin yang kamu kumpulkan, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Caranya gampang. Kamu tinggal registrasi di sobat.indihome.co.id, pilih menu Daftar, lengkapi data yang dibutuhkan, kemudian klik Register. Lakukan verifikasi akun dengan memasukkan OTP yang dikirimkan melalui email dan SMS. Setelah berhasil, kamu bisa langsung sign in dan memilih menu link referral yang bisa kamu bagikan di seluruh sosial mediamu. Mudah kan? Ayo join menjadi Sobat IndiHome sekarang juga. Wujudkan bersama IndiHome. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Tentunya dapetin tambahan pemasukan dengan Sobat IndiHome. Sobat IndiHome adalah program reward untuk kamu yang sudah ataupun belum menjadi pelanggan IndiHome. Kamu akan memperoleh poin setiap berhasil mendapatkan calon pelanggan baru IndiHome dengan detail sebagai berikut. 10 poin setara dengan nilai Rp10.000. Semakin banyak poin yang kamu kumpulkan, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Caranya gampang. Kamu tinggal registrasi di sobat.indihome.co.id, pilih menu Daftar, lengkapi data yang dibutuhkan, kemudian klik Register. Lakukan verifikasi akun dengan memasukkan OTP yang dikirimkan melalui email dan SMS. Setelah berhasil, kamu bisa langsung sign in dan memilih menu link referral yang bisa kamu bagikan di seluruh sosial mediamu. Mudah kan? Ayo join menjadi Sobat IndiHome sekarang juga. Wujudkan bersama IndiHome. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti.
Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Tentunya dapetin tambahan pemasukan dengan Sobat IndiHome. Sobat IndiHome adalah program reward untuk kamu yang sudah ataupun belum menjadi pelanggan IndiHome. Kamu akan memperoleh poin setiap berhasil mendapatkan calon pelanggan baru IndiHome dengan detail sebagai berikut. 10 poin setara dengan nilai Rp10.000. Semakin banyak poin yang kamu kumpulkan, semakin banyak uang yang kamu dapatkan. Caranya gampang. Kamu tinggal registrasi di sobat.indihome.co.id, pilih menu Daftar, lengkapi data yang dibutuhkan, kemudian klik Register. Lakukan verifikasi akun dengan memasukkan OTP yang dikirimkan melalui email dan SMS. Setelah berhasil, kamu bisa langsung sign in dan memilih menu link referral yang bisa kamu bagikan di seluruh sosial mediamu. Mudah kan? Ayo join menjadi Sobat IndiHome sekarang juga. Wujudkan bersama IndiHome. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, mengabdi di atas puing-puing tragedi, menerobos ketidakpercayaan untuk kemajuan yang berarti. Mereka menjangkau pelosok negeri, melawan segala keterbatasan, tangan mereka jadi tumpuan, merajut karya untuk berdaya bersama. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga, mereka yang tak henti mengasah kreativitas, bersatu melahirkan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan. Di tengah tantangan, mereka suarakan harapan, membuka jalan kemudahan bagi generasi mendatang. Dalam semangat kebersamaan, mereka bergerak untuk perubahan. IndiHome, aktivitas tanpa batas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua peserta yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih sebelumnya teman-teman sudah bersedia untuk meluangkan waktunya di sore hari ini untuk kita sama-sama sharing tepat di Hari Ibu ya, tanggal 22 Desember 2022 pada hari ini. Wah, saya senang banget nih di chatroom udah pada antusias banget. Mungkin boleh yang belum menyebutkan asalnya dari mana, ada banyak nih dari Sabang sampai Merauke hadir pada malam hari ini ya. Ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Lamongan, Surabaya, wah banyak banget ya yang sudah hadir. Nah sebelum mulai mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Oke, dari Makassar hadir juga, kita tetangga nih, karena kami ini ada di Balikpapan ya, kami di Borneo ini, lokasinya ada di Balikpapan. Gitu. Saya mau kenalan dulu mungkin sama teman-teman semua, salam kenal. Saya Caca dari IndiHome Borneo, dan pada kesempatan malam hari ini saya akan memandu berjalannya acara sampai selesai nanti. Halo, salam kenal untuk semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya. Jadi pada sesi hari ini kita bakal membahas topik seputar parenting, tepatnya tentang dengan judul Ibu Kuat Generasi Hebat. Nah, tentunya di sini saya rasa di sini semua mayoritas adalah seorang ibu ya, meskipun tadi saya lihat juga ada yang bapak-bapak juga nih, bagus banget nih bahwa bapak ingin support ibunya atau istrinya mungkin ya untuk bisa menjadi seorang ibu yang kuat, sangat suportif sekali. Terima kasih sudah hadir. Jadi pada kesempatan kali ini, tepat di Hari Ibu, kita bakal sama-sama membahas gimana sih caranya untuk menjadi seorang ibu yang kuat, biar bisa menjadi sosok yang juga inspiratif untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya.
Nah, sebelum itu saya mau izin untuk remind teman-teman semua yang hadir untuk rename atau mengganti nama di Zoom-nya menjadi nama Instagram. Gitu. Kenapa? Karena nanti di sesi kali ini kita akan ada banyak kuis, akan ada banyak giveaway. Jadi username ini akan digunakan sama teman-teman panitia untuk mengirimkan hadiah dan untuk mengirimkan informasi-informasi lainnya melalui Instagram. Jadi jangan lupa di rename namanya, silahkan. Yang belum diganti namanya boleh di rename dulu. Terus yang belum on cam juga silahkan untuk nyalain kamera karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita saling sharing aja di sini, saling berbagi pengalaman, berbagi insight tentunya ya terkait ilmu-ilmu parenting. Nanti juga kita akan sama-sama dengarkan materi yang nggak kalah menariknya dari psikolog yang akan soon to be akan kami perkenalkan juga seperti itu. Oke, berhubung di sini semua kayaknya mayoritas adalah seorang moms ya, seorang ibu, dan hari ini bertepatan dengan Hari Ibu Nasional, kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu di luar sana. Ya, terima kasih nih udah banyak banget yang excited. Saya juga mengucapkan terima kasih teman-teman selain sudah hadir, terima kasih juga sudah menjadi ibu yang baik bagi keluarga tentunya, tidak hanya untuk keluarga tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Dan melalui sesi kali ini, semoga nanti bisa terus menjadi bekal bagi para moms untuk terus upgrade diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, agar acara kita pada malam hari ini berlangsung lancar, tentunya kita tidak terlepas dari doa dulu ya teman-teman. Kita akan mulai dengan berdoa bersama. Saya persilahkan untuk berdoa berdasarkan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga sesi kali ini bisa bermanfaat ke depannya dan juga menjadi berkah untuk kita semua. Oke. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara berikutnya, mungkin akan ada sepatah dua patah kata dari perwakilan manajemen Telkom Regional 6 Kalimantan kepada Rahma Yulia Prastiwi, kami persilahkan. Terima kasih Caca atas waktunya dan juga tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para ibu-ibu hebat. Ini kayaknya nggak cuma ibu-ibu aja ya Caca, tapi kita juga ada beberapa orang, ada yang masih gadis seperti aku juga yang penasaran gimana caranya biar bisa menghasilkan generasi yang hebat. Nah, di sini itu hari ini kita Indihome Borneo mengadakan webinar spesial Hari Ibu dengan tema Ibu Kuat Generasi Hebat. Dan event ini merupakan sebuah webinar nasional yang dapat diikuti oleh seluruh pemuda dan pemudi dan seluruh warga Indonesia yang ingin mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan ibu, parenting maupun emotional management sebagai ibu. Karena as we know, sebagai ibu itu tidak hanya diperlukan fisik yang kuat, tetapi juga kondisi psikis yang juga nggak kalah hebatnya. Dan kami ucapkan selamat datang kepada pemateri kita pada malam ini ya, yaitu adalah Kakak Prita Tias, yaitu adalah seorang psikolog klinis, terutama untuk di keluarga, tumbuh kembang anak, interaksi orang tua dan anak, dan beliau merupakan founder Sekolah Bumi Nusantara sekaligus co-founder Good Enough Parent. Keren banget kan ya? Aku juga penasaran dengan Kak Prita ini, nanti kita akan chit-chat dulu dengan Kak Prita. Dan penyelenggaraan webinar ini dilakukan secara virtual ya teman-teman, sehingga adanya pandemi dan jarak itu bukan halangan bagi kita untuk terus mewujudkan potensi terbaik bangsa dengan kecerdasan mentalnya yang baik untuk dapat melakukan aktivitas tanpa batas. Dan webinar ini sebenarnya merupakan wujud dukungan Telkom Indonesia untuk seluruh ibu di Indonesia dan juga mereka yang ingin sekali mendalami tentang parenting dan juga psikologi di Indonesia. Dan kami harap webinar ini bisa membawa berbagai manfaat, khususnya untuk para ibu-ibu yang kayaknya dari tadi udah aku lihat di kolom chat udah banyak nih yang pengen curhat gitu ya. Gak apa-apa, nanti kalau misalnya mau curhat boleh banget, mumpung ada Kak Prita ya, tanya-tanya tentang tumbuh kembang anak atau mungkin yang lainnya, itu juga boleh banget. Dan semoga bisa men-encourage untuk ibu-ibu dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar pada hari ini untuk bisa tetap berdaya dan juga
tetap terus menjadi hebat untuk generasi berikutnya. Sehingga harapan kami sebagai manajemen Telkom adalah IndiHome juga bisa dapat menjadi jembatan komunikasi dan solusi digital untuk masyarakat Indonesia termasuk dan terutamanya di Kalimantan, sehingga event-event yang seperti ini akan bisa diadakan lebih banyak lagi. Ya, nggak, Cak? Oke, tidak perlu menunggu waktu lama, saya sudahi dulu sambutan dari manajemen. Semoga acaranya bisa berjalan lancar. Saya kembalikan ke Caca sebagai MC. Terima kasih semuanya sudah hadir dan berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rahma Yulia atau Kak Tiwi, bisa kita sapa. Dan saya juga relate nih sama Kak Tiwi, karena sebenarnya banyak juga kayaknya yang hadir di sini tuh belum menjadi moms ya, tapi sudah membekali diri sedari dini gitu ya, untuk gimana caranya menjadi seorang ibu yang kelak tentunya bisa membangun generasi yang hebat. Nah, sebelum kita mulai, aku mau menginfokan dulu kepada para peserta yang hadir. Jadi di sini peserta yang hadir itu nggak hanya mendapatkan materi dari psikolog klinis kita, yang tentunya nanti akan banyak insight yang pasti bermanfaat buat semua, tapi juga bisa dapat sertifikat, bisa dapat giveaway. Kita ada kuis juga dengan total hadiah ratusan ribu rupiah. Ya. Jadi jangan sampai dilewatkan, jangan sampai kelewatan, karena sampai sesi akhir nanti akan ada banyak hadiah yang akan kita bagikan. Tapi sebelum nanti aku infokan soal teknis atau persyaratan giveaway-nya, mumpung masih baru pada datang nih, masih pada fresh, masih pada segar, dan yang belum on cam boleh on cam dulu, karena kita akan foto bersama ya untuk mengabadikan sesi kita pada malam hari ini. Mungkin ya, apakah kakak panitia boleh dibantu untuk capture? Kita pakai freestyle dulu ya, gaya bebas ya. Boleh sarang nih, boleh peace, boleh mantap, apapun gaya andalannya. Oke, sudah siap kakak panitia? Siap? Oke, boleh gaya andalannya masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Kita gaya kedua, nah ini adalah gaya khasnya Telkom, namanya gaya The World in Your Hand. Ya, aku kasih arahannya dulu. Pertama, 5 jari kanannya, telapak tangannya boleh seperti ini, kemudian dikepal tangan sebelah kiri dan ditaruh di depan telapak tangan kanannya ini, seperti ini. Ini gaya The World in Your Hand, gaya andalannya Telkom Indonesia. Boleh, Kak Panitia dan peserta yang hadir, silahkan. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik. Terima kasih Kakak Panitia sudah mengabadikan, nanti fotonya juga akan kita share juga di Instagram kita ya. Kita lanjut lagi nih, tadi ada info terpotong soal giveaway ya. Jadi kita punya 3 giveaway atau 3 quiz pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah giveaway untuk 3 penanya terbaik. Jadi nanti akan ada sesi Q&A dan teman-teman bisa bertanya, bisa raise hand atau bisa lewat chat, dan nanti panitia akan memilih 3 penanya terbaik untuk mendapatkan masing-masing 50.000 rupiah saldo link aja sama belepotan nih, saking semangatnya ya. Kemudian yang kedua itu kita juga akan ada kuis di akhir acara. Jadi yang sekarang sudah hadir standby terus sampai akhir, karena kita akan ada giveaway dan kuis juga di sesi akhir dengan total hadiah 150.000 untuk 3 orang pemenang. Dan yang terakhir adalah giveaway untuk 3 orang yang share Instagram story di Instagram tentunya, dan isinya itu bisa mengulas seputar apa sih yang didapatkan dari sesi webinar kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tag juga IndiHome @IndiHome Borneo dan @IndiZen Borneo, dan tag 2 teman kamu.
Nanti yang terpilih akan mendapatkan saldo link aja masing-masing Rp50.000 untuk 3 orang pemenang gitu. Nah, tidak hanya itu, bukan IndiHome namanya kalau nggak ada promo. Jadi kita juga mau menginformasikan, kita punya promo internet unlimited, namanya adalah paket G2. Apa ini paket G2? Paket G2 adalah paket internet unlimited, kecepatannya 30 Mbps. 30 Mbps ini kencang banget loh, teman-teman semua. Dan dengan 30 Mbps ini cuma bayar 280.000 aja per bulan. Dan tambahan diskon juga, kita ada diskon biaya pasang baru atau biaya pemasangan dari harga normalnya 500.000 di paket G2 ini jadi cuma 150.000 aja. Dan bonus lainnya, kita juga ada gratis biaya berlangganan 1 bulan untuk pelanggan yang tentunya berlangganan paket G2. Nah, untuk yang ingin berlangganan atau ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungi tim kami di Instagram @IndiHomeBorneo atau klik link di bio-nya Instagram IndiHome Borneo. Nah, itu dia tadi beberapa info terkait giveaway, kemudian terkait paket promo dari IndiHome. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja mungkin ya, kita perkenalkan pembicara kita di kesempatan kali ini. Ya, ini dia yang akan menjadi pemateri kita pada kesempatan malam hari ini. Ada Mbak Prita Tias yang menjadi seorang supermom nih, karena tidak hanya menjadi seorang ibu dari 2 anak, tapi juga Mbak Prita adalah seorang psikolog klinis, seorang pendiri atau founder sekolah juga, dan juga founder dari platform mental health yang rutin sharing konten-konten soal sosial medianya, konten-konten di sosial media soal mental health atau parenting gitu. Ini tentunya bukan banyak pasti challenge yang dihadapi sama Mbak Prita Tias ini ya. Dan dari sesi kali ini semoga nanti info-info yang Mbak Prita sampaikan bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman juga bisa menjadi supermom juga, nggak kalah seperti Mbak Prita Tias. Baiklah, di sini juga saya mau menginfokan, tadi juga sudah di-spill ya sama Mbak Tiwi bahwa Mbak Prita Tias ini adalah founder dari Sekolah Bumi Nusantara. Dan tadi sudah saya sampaikan juga, Mbak Prita juga menjadi founder dari Good Enough Parents. Ini adalah platform mental health gitu ya, yang rutin sharing soal parenting tips dan konten-konten menarik seputar parenting. Oke, kalau gitu kita langsung sambut aja mungkin ya psikolog klinis kita, Mbak Prita. Halo Mbak Prita. Halo Mbak Caca, halo teman-teman Apa semua, kabar, selamat Mbak Prita? malam. Baik, apa kabar Mbak Caca? Ini kayaknya kalau mau panggil ibu-ibu ada yang ini juga ya, yang masih muda-muda juga ya. Betul, ada bapak-bapak juga Mbak. Ada Pada bapak-bapak juga, iya, iya. suportif banget nih kayaknya. Suami ingin mendukung istri gitu, luar biasa banget ya. Yes. Ya, jadi Bapak Ibu kali ya. Lengkap ya. Iya, mungkin Mbak Oh. boleh sharing seputar, tadi ada beberapa, ini ya, ada Mbak Prita nih seorang founder Sekolah Bumi Nusantara juga, terus jadi founder dari Good Enough Parents, mungkin bisa diceritakan sedikit itu apa sih sebenarnya gitu, dan kesibukan Mbak Prita. Oke. Baik, salam kenal Bapak Ibu semua, selamat malam. Perkenalkan nama saya Prita. Selain embel-embel yang banyak ini gitu ya, saya adalah ibu dari 2 orang anak gitu ya, usianya 7 tahun dan 5 tahun. Dan jadi saya pikir kalau tentang pengasuhan, tentang menjadi orang tua, mempersiapkan diri menjadi orang tua, itu banyak orang bilang jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya gitu ya. Tapi saya pikir kalau dijalani tanpa belajar itu berat loh, dijalani dengan belajar aja
masih berat gitu ya. Ini bukan bermaksud menakuti teman-teman yang belum memiliki putra-putri atau belum menikah ya, tapi iya perjalanannya nggak gampang. Maka IndiHome dan Telkom ini membuat ibu kuat untuk generasi hebat ya. Makanya saya pikir untuk menjadi ibu, menjadi orang tua itu perlu satu pembelajaran yang terstruktur. Makanya kenapa kami menyusun yang namanya Good Enough Parents. Jadi ini sekolah untuk orang tua gitu ya. Selain ada sekolah TK namanya Bumi Nusantara di daerah Tangerang gitu untuk anak-anak. Kira-kira gitu. Wah, luar biasa banget. Pasti sangat banyak sekali ya aktivitas yang dilakukan Mbak Prita ini. Selain jadi ibu doang aja tuh udah challenging ya Mbak ya. Apalagi harus menjalankan tadi sekolah juga, terus mendirikan Good Enough Parents gitu. Pastinya banyak banget tentunya dari pengalaman yang Mbak Prita yang bisa di-sharingkan gitu ya di sesi kali ini ya Mbak ya. Baik, ya ini aku sebenarnya deg-degan ya dengan waktunya gitu ya. Semoga nanti cukup. Mungkin aku izin langsung mulai kali ya Mbak Caca ya. Boleh. Kami Oke. persilakan dulu. Mungkin sebelum mulai aku izin untuk remind ke teman-teman yang hadir dan ingin bertanya. Nanti format pertanyaannya silahkan dituliskan nama, kemudian akun Instagramnya, dan pertanyaannya apa gitu ya. Jadi nama akun Instagram ini untuk catatan panitia nanti saat pengiriman hadiah jika beruntung untuk mendapatkan giveaway seperti itu. Mungkin dari aku cukup itu aja biar nggak berlama-lama lagi. Kita langsung mulai aja ke materinya. Kita persilakan Mbak Prita dan selamat menyaksikan untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Mbak Caca. Nah, ini belum mulai aja, kayaknya curhatannya udah banyak banget di kolom chat ya, teman-teman ya. Gimana caranya validasi emosi anak, gimana caranya cukup waktu untuk anak, dan lain-lain gitu ya. Jadi kayaknya emang beban kita tuh banyak banget ya sebagai orang tua. Gimana caranya mengapresiasi diri ya. Tapi terima kasih teman-teman untuk semangatnya, untuk kita berdiskusi malam hari ini. Nah, kalau tadi ada teman-teman yang curhat juga di kolom chat ya, gimana caranya mengapresiasi diri? Atau gimana sih caranya memenuhi kebutuhan diri sendiri gitu ya? Ibu kuat, definisi kuat di sini salah satunya adalah para ibu, ini nggak berlaku hanya ibu sebenarnya ya teman-teman, ini berlaku juga untuk yang belum menjadi ibu dan untuk para ayah yang ikut malam hari ini. Pada dasarnya kita perlu tahu dulu untuk menjadi kuat. Sebenarnya untuk menjadi kuat, apa sih yang aku butuhkan gitu ya. Nah, supaya untuk mengetahui yang aku butuhkan ini, supaya lebih terstruktur gitu ya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat dari salah satu hierarki teori dari Abraham Maslow gitu ya. Nah, dari Abraham Maslow ini kita akan melihat bagian mana nih yang kira-kira jarang tercukupi gitu ya. Sehingga kalau ini jarang tercukupi, kok aku jadi gampang marah ya sama anak-anak, kok aku rasanya capek banget ya, kok aku rasanya tidak diperhatikan ya oleh pasanganku gitu ya, dan lain-lain. Yang paling mendasar, paling utama gitu ya, tidur cukup, makan cukup, tidur berkualitas ya. Nah, saya mau tanya untuk yang sudah menjadi ibu gitu ya, kapan terakhir kali punya tidur yang berkualitas? Kayak hari ini saya lihat satu postingan di Instagram gitu ya, ada meme yang bilang, oh tenang aja Bu, bakal balik kok waktu tidur berkualitasnya pas anak masuk SD katanya. Ya, jadi kayaknya waktu menyusui 2 tahun, 2 jam sekali, 3 jam sekali bangun. Anak belajar tidur sendiri, masih suka kebangun-bangun. Anak sakit, siaga juga gitu ya. Jadi kita perlu perhatikan, meskipun tidak setiap hari kita punya tidur berkualitas gitu ya, tapi paling tidak dalam 1 minggu kita punya 2-3 hari
untuk membayar tidur berkualitas kita, gitu ya. Dan juga makanan, gitu ya. Saya suka dengar curhatan ibu-ibu, katanya, ya Mbak Prita, kalau di ini ya, kalau nyusun menu makanan atau lagi ke tempat makan, gitu ya, udahlah kita tuh makan sisa-sisanya anak aja, gitu ya. Pokoknya yang penting tuh anak dulu nomor satu. Nah, hati-hati, jangan-jangan ada sebenarnya menu-menu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi selalu kita belakangkan gitu ya. Nanti dulu deh, egois deh kalau nurutin aku, yang penting anak dulu. Hati-hati, tubuh kita juga perlu nutrisi yang memang dibutuhkan tubuh kita, bukan cuma sisa makanannya anak gitu ya. Terus naik lagi yang kedua, safety needs. Safety needs ini apa? Aku merasa sebagai ibu, aku ada di lingkungan yang aman. Aku merasa ketika aku di rumah, pasanganku, support sistemku yang ada di rumah, ini bisa menumbuhkan rasa aman pada diriku. Aku tidak merasa takut kalau aku salah, nanti aku dimarahin. Kalau aku salah, nanti aku dibentak. Kalau aku salah, nanti aku disindir-sindir sama mertua misalnya gitu ya. Jadi ada rasa aman, safety needs ya. Lanjut lagi kita kebutuhan yang ketiga, yang warna kuning. Aku merasa kalau aku tuh penting, aku tuh dicintai. Ada nggak sih di sini teman-teman yang merasa sejak jadi ibu, perhatian semua orang di sekeliling kita itu ke anak kita. Kalau pasangan pulang kerja, misalnya, yang ditanyain, gimana anak-anak? Anak-anak sehat apa enggak? Makannya bagus apa enggak? Boro-boro dia nanyain istrinya gitu ya, boro-boro dia nanyain sang ibu gitu. Atau kalau kita pulang ke rumah orang tua kita, yang dicari selalu cucunya duluan gitu kan. Jadi mungkin ada rasa sebenarnya aku nih masih berharga nggak sih? Sebenarnya aku nih masih dicintai nggak sih? Dan satu lagi biasanya yang suka hilang adalah pertemanan, ya, intimacy dengan teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Aduh, boro-boro nih Mbak Prita bisa nongkrong bareng teman-teman, bisa curhat bareng teman-teman. Aku ngerasa bersalah lah, kan udah kerja. Jadi kalau ada waktu libur, ya harus sepenuhnya dong dengan anak. Hati-hati, teman-teman. Di usia 21 sampai 39 tahun, seseorang itu punya kebutuhan utama, yaitu merasa dimengerti, dipahami oleh orang dewasa lain, gitu ya. Jadi bukan cuman anak-anak, tapi orang dewasa lain yang memahami dan mengerti kita. Apakah itu sudah terpenuhi, gitu ya? Kita lanjut lagi yang keempat, self-esteem. Self-esteem ini gimana gitu? Self-esteem merasa meskipun sebagai ibu, aku tuh tetap tahu loh, aku tuh berharga. Aku tuh tetap tahu loh pencapaianku gitu ya, nyambung sama yang aktualisasi diri ya. Meskipun sebagai ibu, aku tetap tahu kalau ditanya apa yang aku mau. Aku punya hobi, aku punya kelebihan, aku bisa belajar A, B, C, D gitu ya. Dan tidak melulu perannya hanya sebagai ibu gitu ya, ibu atau istri misalnya gitu ya. Bukan hanya sebagai orang tua tapi atau pasangan, tapi aku tahu aku punya satu bakat, aku punya satu ketertarikan, aku punya keinginan untuk belajar gitu ya. Bekerja salah satunya adalah bentuk aktualisasi diri. Nah, makanya teman-teman nanti kalau ada waktu luang, coba deh satu-satu ini diobrolin sama pasangan. Meskipun kita belum punya putra-putri nggak masalah gitu ya. Satu persatu diobrolin sama pasangan. Bagian mana nih yang sebenarnya kita merasa masih agak kurang terpenuhi. Begitu juga dengan pasangan. Bagian mana yang pasangan merasa masih kurang terpenuhi gitu ya. Supaya kita tahu kalau untuk menjadi ibu yang kuat, kebutuhan mana yang sebenarnya masih perlu diperjuangkan gitu ya. Nah, untuk mengetahui diri kita gitu ya, maka perlu yang namanya self awareness. Kesadaran diri. Nah, kesadaran diri ini, teman-teman, kalau kita kelompokkan ya, kesadaran diri ada yang berasal dari aku bisa melihat ke dalam diri apa yang aku bagus, apa yang aku kurang, ya. Internal self awareness yang sebelah sini. Oke.
Tapi aku juga perlu dibantu nih sama orang-orang di sekelilingku, sama pasangan, rekan kerja, sahabatku gitu ya, untuk memberikan feedback ke aku. Apa yang aku bagus, apa yang aku kurang. Nah, kalau dilihat dari dua indikator ini, orang itu bisa dibagi menjadi 4 macam. Tipe yang pertama adalah introspektor. Ini kayak apa nih orangnya ya? Yang dia sangat bisa melihat ke dalam diri, oh aku bagusnya ini nih, oh aku kurangnya ini nih. Tapi susah nerima masukan. Kalau dikasih masukan, mental terus gitu ya. Ada mungkin pasangan atau teman kita gitu ya. Atau tipe yang kedua nih, tipenya seekers. Seekers ini yang jarang melihat ke dalam diri, dikasih masukan juga susah. Nah, ini yang susah nih. Sehingga ketika menjalankan peran sebagai ibu, mungkin membandingkan diri dengan orang lain, tetapi ya udah cuman berujung insecure aja gitu ya, nggak tahu apa yang harus diperbaiki gitu. Atau yang ketiga tipenya pleaser. Pleaser ini cenderung dengerin orang terus, takut banget sama penilaian orang, cenderung ngambil keputusan itu berdasarkan yang orang lihat bagus gimana ya. Tapi nggak dengerin diri sendiri. Jadinya apa teman-teman? Capek gitu ya. Katanya menurut orang itu bagusnya ibu yang kuat tuh begini. Sebagai istri tuh harus begini. Tapi nggak dengerin badannya sendiri. Kamu tuh capek loh sebenarnya. Kamu tuh butuh istirahat loh. Kamu tuh butuh waktu sebentar untuk dirimu sendiri, untuk menuliskan apa yang ada di pikiranmu loh. Misalnya kayak gitu ya. Jadi idealnya gimana? Idealnya yang aware ini. Punya waktu untuk ngobrol sama diri sendiri, tanyain dia, kamu sekarang kondisinya lagi gimana? Kamu sekarang apa kabar? Apa hal baik yang sudah kamu lakukan? Sekaligus tetap dengerin pendapat orang, tentunya dipilih, difilter. Nggak semua penilaian orang kita anggap menjadi penilaian diri kita, gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa petakan. Kira-kira sekarang kita ada di titik yang mana? Gitu. Nah, supaya kita bisa imbang nih ya, kesehatan mental kita terjaga, peran kita sebagai pekerja, sebagai ibu juga berjalan. Salah satu kuncinya adalah kita bisa mengelola emosi kita. Nah, ini udah obrolan yang kayaknya, waduh, udah diomongin di mana-mana. Tapi tahapannya memang perlu dilakukan pelan-pelan. Teman-teman, mengelola emosi ini sekali lagi, ini tidak hanya untuk para ibu gitu ya, untuk para ayah, untuk calon orang tua, ini juga penting. Kenapa? Kemampuan mengelola emosi ini berhubungan dengan kesehatan mental kita. Kalau banyak emosi kita yang entah kita luapkan dengan nggak sehat, melukai orang lain, atau justru kita pendam ke dalam gitu ya, takutnya akan ada gangguan kesehatan mental nantinya gitu. Dan kemampuan mengelola emosi ini menguatkan pernikahan kita, menguatkan hubungan kita dengan anak, dan membantu anak juga untuk mengelola emosinya. Makanya kalau ada yang bertanya, Mbak Prita, anakku suka tantrum, anakku susah diatur, anakku suka teriak-teriak, dan lain-lain. Gimana caranya? Pondasi pertama adalah orang tuanya belajar untuk mengelola emosi. Meskipun sebagai ibu, ini sesuatu yang mungkin kadang sabar, kadang snap, kadang sabar, kadang snap gitu ya. Tapi semoga kita bisa belajar tahapannya malam hari ini sehingga lebih mudah untuk belajar sabarnya gitu ya. Gimana caranya? Nah, ini aku coba rangkumkan gitu ya dengan 3A ya supaya praktis dan mudah diingat oleh teman-teman. 3A ini apa aja sih? Kita bayangkan ya teman-teman, perilaku anak yang kayak gimana nih yang paling sering bikin kita wah gitu ya. Mungkin aku ambil salah satu contoh ya. Pada saat anak susah makan, misalnya gitu ya. Atau pada saat anak tidak mau membereskan mainan, misalnya gitu. Nah, pada saat itu terjadi, anak susah makan misalnya. Langkah pertama supaya kita bisa mengelola emosi gitu ya, adalah acknowledge emotion kita. Mungkin bukan cuma marah ya emotionnya pada saat itu.
menyadari. Ini misalnya saya pakai contoh diri sendiri ya. Pada saat anakku tuh kalau makan jalan-jalan gitu ya, tanya ke dalam diri, Prit, apa Prit yang kamu rasakan Prit? Emosimu apa saat ini? Penelitian menyebutkan menanyakan apa emosi kita pada saat itu sangat efektif untuk membantu kita mengelola emosi kita jadi nggak keceplosan teriak, jadi nggak keceplosan marah. Karena jadi ada jeda di situ, gitu ya. Oke, mungkin emosiku bukan cuman kesel sih. Sebenarnya aku khawatir nih berat badan dia nggak naik-naik nih kalau dia susah makan. Oke, jadi ada kesel, ada marah, ada khawatir, ada putus asa mungkin. Ya, acknowledge dulu. Yang kedua, low emotion. Jadi, teman-teman, yang namanya emosi itu nggak usah, kamu kan udah ikut webinar gitu ya. Kamu harus sabar dong, nggak boleh marah dong. Kalau ibu yang baik itu nggak marah. Itu namanya menekan perasaan. Dan yang ada kita biasanya makin dongkol gitu ya. Tapi izinkan aja. Oke, aku mengizinkan aku merasa ada marahnya, ada keselnya, ada frustasinya. Semua emosi itu valid, boleh gitu ya. Tapi yang nggak boleh kan teriaknya, yang nggak boleh marahin anaknya gitu ya. Sehingga acceptable solution-nya apa, Prit? Gitu ya. Kira-kira apa, Prit, yang bisa kamu lakukan supaya kamu sekarang nggak teriak ke anakmu? Oke, aku coba tepuk aja deh pundaknya. Aku coba keluar dulu deh, aku ambil minum dulu. Aku coba ke toilet dulu deh, gitu ya. Ambil jeda dulu sebentar, supaya aku bisa mikir jernih. Cara menyenangkan apa yang bisa aku lakukan supaya anakku mau makan. Jadi intinya teman-teman, supaya bisa mengelola emosi adalah tanyakan ke dirimu. Emosi apa yang sedang kita lakukan, yang kita rasakan. Izinkan dia hadir. Baru cari kira-kira apa yang kita bisa lakukan pada saat itu, gitu ya. Itu 3A. Nah, ini cara-cara lain yang bisa kita lakukan sehari-hari, nggak usah tunggu ada masalah, ya. Pertama, journaling. Aku yakin teman-teman di sini journaling ini bukan hal yang baru, ya. Hanya aku berikan 2 contoh cara journaling. Yang pertama adalah gratitude journal, terutama untuk teman-teman yang cenderung sehari-hari fokusnya itu ke apa yang belum tercapai, fokusnya ke apa yang jelek, fokusnya ke apa yang tidak sesuai dengan rencanaku. Susah untuk fokus ke apa yang sudah, apa yang baik, apa yang pencapaianku, gitu ya. Maka lakukanlah gratitude journal. Sederhana gitu. Misalnya selama 2 minggu atau 3 minggu berturut-turut, teman-teman bisa tuliskan hal-hal yang baik yang terjadi hari ini. Meskipun isinya mungkin mirip-mirip aja gitu ya. Dan jangan lupa hal-hal yang kita syukuri ini jangan cuma karena faktor eksternal. Oh, orang ini telah berlaku gini ke aku. Tapi apa yang telah aku lakukan? Yang baik yang telah aku lakukan. Kemajuan apa yang telah aku lakukan? Kemarin biasanya aku marah-marah terus kalau pulang kerja capek. Hari ini aku bisa loh peluk dan bercandaan dengan anakku, misalnya gitu ya. Jadi ini bisa kita cobakan. Yang kedua adalah katarsis. Katarsis ini seperti rasanya ya teman-teman, kalau kita lagi mabok gitu ya, habis perjalanan jauh, perut kita rasanya nggak enak ya, terus kita ke toilet, kita mengeluarkan isi perut kita, karena rasanya udah begitu nggak enak gitu ya, memuntahkan. Nah, katarsis ini sama, katarsis ini memuntahkan emosi kita, pikiran kita. Caranya bisa macam-macam, terutama untuk teman-teman yang, Mbak Brita, aku tuh nggak punya deh temen yang bisa aku ajak ngomong, yang aku bisa cerita apa adanya, aku tuh nggak punya gitu. Tuliskan aja, aku merasa ini, dan tulisnya pakai ballpoint dan kertas ya, jangan di gadget gitu ya. Luapkan aja semua yang kita rasakan.
Kalau teman-teman takut, setelah selesai tulis, bisa diremas-remas, disobek-sobek, dibuang. Supaya kita benar-benar, oke, itu perasaan yang aku rasakan, aku keluarkan, dan aku ingin buang, gitu ya. Aku ingin sudahi yang itu, gitu ya. Jadi, mengeluarkan semua yang kita rasakan. Dan ini katarsis ini juga bisa ya untuk anak-anak, mereka coret-coret menggambar kalau lagi marah, atau kita sediakan kertas bekas dan kita sampaikan, kalau kamu rasanya marah banget, kamu bisa ambil kertas bekas ini, kamu bisa remas-remas, lalu kamu buang ya ke tempat sampah, misalnya gitu ya. Jadi ada energi marah yang tersalurkan dengan cara yang tepat dan tidak melukai orang lain. Itu cara pertama, journaling. Nah, cara kedua adalah menjadi ibu dengan banyak peran, seringkali yang membuat kita kewalahan adalah mengelola energi, gitu ya. Makanya, salah satu caranya adalah kita coba mengelola prioritas kita, gitu. Ini ada satu bagan, ya. Kita bisa kelompokkan aktivitas-aktivitas kita menjadi 4 bagian. Ada mungkin aktivitas yang sangat penting dan harus diselesaikan saat itu. Kalau kaitannya dengan anak tantrum misalnya. Anak nggak mau makan misalnya. Anak menolak mandi, anak menolak belajar. Anak bilang, ibu, mama kerja terus, aku nggak mau lah sama ibu, aku nggak mau lah sama mama, gitu ya. Anak nggak mau nurut sama kita. Nah, itu berarti keadaan yang penting dan genting, harus kita tangani saat itu juga. Yang kedua adalah tidak urgent gitu ya, tapi penting. Nah, ini kalau kaitannya sama anak-anak, punya special time sama anak gitu ya, tanpa distraksi apapun ya, entah itu kita main ketawa-ketawaan, kita main gendong-gendongan, kita bacain buku, kita dengerin dia cerita. Setiap harinya membangun relasi ya, ini sesuatu yang penting, tapi tidak kelihatan urgent. Jadi mungkin kadang-kadang ke-skip. Tapi kalau membangun koneksi dengan anak ini ke-skip terlalu lama, atau ada sih waktu kita, tapi kita tidak hadir secara penuh, ini membuat koneksi dengan anak tidak terjalin dengan bagus, anaknya jadi cepat tantrum. Kalau keseringan anaknya tantrum, kita jadi terlalu banyak di fase yang kuning ini. Kalau terlalu banyak anak tantrum, nggak mau nurut, dan lain-lain, jadinya kita stres sendiri, gitu ya. Nah, makanya teman-teman, salah satu untuk mengurangi stres kita adalah perbanyaklah di yang kuadran biru ini. Sesuatu yang penting, tapi mungkin belum genting pada saat itu. Termasuk ngobrol sama pasangan. Aku tuh sebenarnya ngerasa sangat capek. Aku tuh sebenarnya butuh dukungan. Aku tuh sebenarnya pengen kita diskusi bersama. Gimana biar kamu punya waktu lebih banyak sama anak-anak. Aku tuh sebenarnya perlu loh waktu untuk aku bisa ngobrol sama sahabatku. Aku tuh sebenarnya perlu loh waktu untuk aku bisa belajar hal lain. Gimana ya caranya? Kalau ini tidak dilakukan, di-skip, harus kuat Bu, nggak usah ngeluh Bu. Ayo jalanin aja Bu, akhirnya jadi burnout. Burnout itu ada di kuning, kira-kira gitu ya teman-teman. Kalau yang biru ini kita lewatkan terus gitu ya, akhirnya jadi di kuning. Nah, dua bagan ini yang terutama yang perlu kita perhatikan gitu ya. Kalau yang ini tidak penting tapi genting. Ini sesuatu yang sebenarnya kita perlu delegasikan ya. Salah satunya mungkin ke support system di rumah yang membantu. Nah, kalau yang keempat ini sudah tidak penting, tidak genting juga gitu ya. Misalnya, oke deh nanti aku janji kalau anak tidur, aku mau tidur juga. Biar tidurku cukup. Kita malah scrolling di e-commerce atau di sosial media, akhirnya tetap kurang deh waktu tidur kita. Nah, jadi scrolling-scrolling yang tidak penting itu perlu dieliminasi. Jadi teman-teman nanti coba ya silahkan dipetakan. Kira-kira yang sebenarnya tidak urgent tapi perlu saya diskusikan dengan pasangan gitu ya. Ini kira-kira apa supaya saya tidak burn out
ya, atau supaya perilaku anak saya tidak sering-sering nih membuat saya stres gitu ya. Apa yang perlu saya siapkan? Apa yang perlu saya pelajari? Termasuk teman-teman mengikuti webinar ini bisa jadi masuk di sini belum jadi ibu nih misalnya ya, tapi udah tahu duluan ilmunya sehingga nanti gentingnya ini nggak banyak-banyak gitu ya. Oke. Nah, cara-cara tadi sebenarnya buat apa sih, Mbak Prita gitu ya? Untuk saya bisa ngelola emosi, saya perlu untuk bisa mengeluarkan emosi saya. Cara-cara itu tadi membuat kita relatif waras, meskipun nggak sepenuhnya terus-terusan waras terus gitu ya. Relatif waras sehingga kita bisa membangun relasi yang kuat dengan anak-anak. Ya, kalau relasi yang kuat dengan anak-anak, saya yakin teman-teman udah paham semua lah ya kenapa penting gitu ya. Ini sebagai landasan fondasi kesehatan mental dan perkembangan anak kita. Nah, relasi yang kuat nih kayak gimana? Nah, relasi yang kuat teman-teman ini mudahnya kita bagi indikatornya ya. Relasi kuat itu yang gimana? Mbak Brita, relasiku sama anakku ini udah kuat belum ya gitu ya. Indikatornya 3. Yang pertama, apakah kita sudah responsif dengan kebutuhan anak? Kita tahu anak kita mikir apa, kita mendengarkan pada saat dia cerita, nggak buru-buru memotong, nggak buru-buru menyalahkan. Kita tahu kira-kira anakku ini senengnya apa. Misalnya gini, anakku ini kok kayaknya marah-marah mulu ya di rumah ya. Orang tua yang responsif, cara pikirnya akan seperti detektif. Anakku nggak mungkin berniat untuk nakal. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dirinya. Aku sebagai detektif akan secara responsif untuk cari tahu apa yang terjadi di dirinya. Oh, dia bertengkar sama temennya di sekolah. Oh, kebutuhan geraknya kurang karena di luar hujan terus, misalnya, gitu ya. Jadinya dia cranky di dalam. Kalau orang tua yang tidak responsif akan berpikir, nih anak susah banget sih diurus, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Emang sengaja nih bikin orang tuanya marah? Itu kalau yang tidak responsif ya. Yang kedua adalah stability. Anak mendapatkan aturan yang sama dari ayah dan ibunya. Yang tidak stabil kalau sama ibu nggak boleh. Udahlah aku ke ayah. Kalau sama ayah biasanya apa-apa boleh gitu ya. Atau yang kedua, anak mendapatkan respon dan aturan yang relatif sama dari orang tuanya. Jangan misalnya mentang-mentang kita lagi capek, ya udahlah bolehlah kamu screen time gitu ya. Besok-besok pas kita ini ganti lagi aturannya. Kok kamu nonton sih? Harusnya kan kamu main aja sama ibu gitu ya. Anak jadi bingung, ini yang mana aturan yang benar ya. Dan yang terakhir adalah gimana caranya aku tahu nih hubunganku sama anakku kuat apa enggak? Ikatan emosionalnya ini kuat apa enggak? Ikatan emosional kuat itu gimana cara membangunnya? Salah satunya yang paling mudah menurutku teman-teman, kalau anak lagi cerita, tatap matanya dan usahakan kita mengikuti ekspresinya, intonasinya, misalnya ya. Mah, tadi ini loh, Mah, temenku yang ini ya, masa dia ngambil makananku, dia nggak izin. Terus kita, orang tua yang menciptakan ikatan emosional akan berespon gini, oh gitu ya? Oh, kesel dong kamu ya. Terus gimana tadi? Kamu bilang apa sama temenmu? Tapi orang tua yang tidak menciptakan ikatan emosional mungkin akan berespon, ya udahlah deh, kan snackmu banyak, ya udah nggak apa-apa lah, masih banyak, nggak apa-apa lah temennya minta gitu ya. Jadi ketika kita bisa berespon yang mengikuti alur perasaan anak, anak akan merasa oke, aku dipahami, aku dimengerti. Jadi besok-besok nih, kalau misalnya aku ada masalah, orang tuaku lah yang menjadi tempat pertama untuk aku kembali. Kira-kira gitu. Nah, ini semua kenapa sih kok kita perjuangkan gitu ya? Kenapa kok kita perjuangkan? Ujung-ujungnya untuk mengejar ini, teman-teman.
Bentar ya, kalau ini tadi sudah aku jelaskan. Nah, ujung-ujungnya untuk mengejar ini. Supaya anak-anak kita punya keterampilan yang memang diperlukan di masa depan. Kalau orang tuanya responsif, oh kayaknya dia lagi hobi ini deh. Sediain deh balok-balok di rumah. Dia jadi punya kesempatan untuk bereksplorasi. Kalau orang tuanya itu adalah orang tua yang bisa mengelola emosi dan nggak langsung marahin anak, anak akan timbul rasa, aku optimis nih dengan kemampuanku. Salah tuh nggak apa-apa, karena salah bisa diperbaiki lagi, gitu ya. Kalau orang tuanya adalah yang bisa menjadi teladan buat mereka, oh, marah tuh boleh, tapi teriak nggak boleh ya. Aku lihat mama kalau udah mau teriak, mama kelihatan kayak tarik nafas, buang nafas. Atau kalau mama salah, ibu akan minta maaf. Katakan, maaf ya, seharusnya tadi aku tidak teriak. Oh, begitu ya caranya. Ini jadi pondasi mereka untuk mereka bersosialisasi, membangun teamwork dengan teman-temannya nanti. Dan kalau mereka melihat orang tuanya, capek ya ternyata jadi mama ya. Mama mengakui juga, ibu mengakui juga, bilang capek ke aku. Tapi kata ibu adalah, kalau capek nggak apa-apa istirahat, tapi selesaikan apa yang kamu mulai. Wah, aku jadi dapat contoh ya. Jadi kalau aku melakukan sesuatu sulit, nggak apa-apa bilang sulit. Mengeluh itu boleh banget mengeluh, gitu ya. Minta dukungan boleh banget, tapi aku harus terus berjalan. Sehingga tercipta persistence dan resilience. Jadi teman-teman semua, untuk menjadi ibu yang kuat, itu perjalanannya panjang, gitu ya. Dan ini nggak ada end goals-nya. Mungkin satu waktu kita anak baru lahir rasanya aduh boro-boro deh Mbak Prita kuat ya, bisa bertahan aja udah alhamdulillah gitu ya. Nanti anak gedean dikit kita lebih pede. Begitu anak masuk usia 6 tahun, ini kayak nggak kenal anakku nih, dikit-dikit ngebantah turun lagi. Nanti kita belajar lagi, naik lagi. Dan seperti itulah perjalanan sebagai orang tua. Tapi bersyukurnya teman-teman punya keinginan untuk belajar karena ini investasi besar untuk mencetak karakter anak-anak kita yang diperlukan untuk masa depan mereka. Baik, saya rasa itu Mbak Caca. Kayaknya udah banyak banget pertanyaan ya. Oke, itu tadi materi dari Mbak Prita. Ini aku belum jadi mom, saya udah mulai nyatet nih. To-do list, checklist, kira-kira nanti ketika sudah berumah tangga menjadi ibu tuh, ternyata banyak ya PR yang harus diperhatikan gitu. Bahkan sekecil kita juga perlu merespon apa yang anak kita sampaikan nanti gitu dengan antusias biar mereka juga ketika punya masalah tuh arahnya ke kita juga gitu, nggak ke orang lain. Ini sangat insightful sekali Mbak Prita, thank you banget untuk materinya, dan semoga juga teman-teman tadi yang udah nyatet dan udah baik banget yang nanya mendapatkan insight yang bermanfaat juga gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Tapi sebelum itu aku remind juga ke teman-teman yang baru hadir, silakan untuk mengisi form absensi untuk bisa mendapatkan sertifikat dari webinar kali ini. Dan untuk yang ingin bertanya, aku remind lagi sekali lagi format bertanyanya adalah pertama tulis nama, kemudian underscore, tulis nama akun Instagram atau username-nya, kemudian disebutkan pertanyaannya gitu. Oke, kita mungkin langsung masuk ke sesi Q&A aja Mbak Prita ya. Oke, ini udah banyak banget yang raise hand, nih udah ada yang open cam juga, mungkin aku langsung ke Mbak Khairul Bariah _12 yang sudah on cam, silahkan. Ya, silahkan jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya untuk Mbak Prita dan teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan saya Khairul Bariah, saya dari Kota Medan. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Prita. Yang pertama ini, ada ungkapan nih, kalau mau berharap anak sukses, maka sejak kecil orang tua harus keras. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ungkapan ini bisa dipercayai, Mbak, 100%? Nah, secara psikologi, bagaimana kejiwaan anak yang dididik oleh orang tua yang keras?
Lalu yang kedua, secara psikologi, bagaimana pola pikir dan mental anak jika orang tua seringkali merasa khawatir berlebihan sehingga kerap kali melarang anak, sehingga tercipta anak-anak yang kurang aktif, yang pasif dalam lingkungan sekitarnya. Mungkin itu pertanyaan dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Khairul Bahriah ya. Nah, ini mungkin pertanyaannya mewakili pertanyaan teman-teman yang lain juga ya. Saya izin jawab yang pertama. Teman-teman, untuk anak bisa sukses, anak itu butuh keyakinan bahwa dia mampu. Betul nggak? Untuk anak bisa sukses, anak butuh keyakinan bahwa salah itu nggak apa-apa. Yang penting aku tahu cara memperbaikinya. Kalau aku nggak salah, aku malah takut ambil keputusan. Dan anak untuk bisa sukses, dia harus punya disiplin diri yang berasal dari dalam dirinya, bukan karena takut. Ya kan? Ini 3 kunci ya untuk anak bisa tangguh. Ya, ini saya ambil dari penelitian dari Harvard ya, yang mempelajari tentang resiliensi anak. Jadi ini bukan apa namanya? Ini based on evidence gitu ya. Nah, terus kalau kita mau anak percaya dengan kekuatannya, mereka butuh orang tua yang suportif atau butuh orang tua yang menyalahkan? Ya, tentu butuh orang tua yang suportif, yang meyakinkan mereka kamu punya kekuatan loh, gitu kan? Untuk mereka punya disiplin diri, mereka butuh orang tua yang mengancam atau butuh orang tua yang tegas, karena tegas dan keras beda. Tegas misalnya, oke, kamu sekarang udah SD, kamu punya tanggung jawab menyiapkan kebutuhanmu sendiri. Kalau ketinggalan, konsekuensinya ibu dan bapak tidak bisa antarkan ke sekolah. Itu tegas. Satu saat dia ketinggalan barangnya, oke, berarti kamu terima konsekuensi, mungkin kamu tidak melakukan aktivitas yang sama dengan teman-temanmu. Ibu dan bapak tetap tidak bisa mengantarkan barangmu ke sekolah. Tapi kalau keras ya, mungkin akan dihukum, akan dimarahi ya, membuat anak merasanya takut gitu ya. Jadi yang anak butuhkan untuk sukses adalah orang tua yang lembut tapi tegas secara bersamaan. Yang kedua, kalau terlalu khawatir orang tua, anak nih jadi gimana? Nah, ini masing-masing anak tentu akan beda-beda ya. Ini saya punya 2 orang anak aja, saya ini cenderung terlalu khawatir sebenarnya. Anak main sepeda, aduh hati-hati ya nanti jatuh, aduh lihat kanan kiri ya. Anak main di rumput, ada ular nggak ya di situ gitu ya. Karena ibu saya gitu kayak gitu dulu ke saya gitu ya, jadi berlanjut. Nah, tapi bersyukurnya ada pasangan saya nih, suami saya yang mengimbangi gitu kan. Nggak bagus Ma kayak gitu, percaya Ma sama anak. Nah, tapi dampaknya di 2 anak saya ini beda. Di anak yang pertama, dia cenderung jadi pencemas. Jadi kalau kotor dikit dulu ya, kalau sekarang bersyukurnya udah enggak. Dulu kotor dikit ya, aduh nih apa nih gitu ya. Ngelihat hewan dikit dia jadi cemas. Kalau anak saya yang kecil, dia tidak cemas tapi jadinya rebel. Rebel itu kayak nggak mau dengerin gitu ya. Apa sih gitu. Jadi pokoknya omongan mamanya tuh sambil lalu. Pokoknya dia mau apa ya dia lakukan aja gitu. Nah, jadi dampaknya ke masing-masing anak beda-beda gitu. Tapi ya sebaiknya kita belajar untuk percaya sama anak. Semoga sementara membantu ya, Bu Khairul Bahriah. Oke, terima kasih Mbak Prita dan Mbak Hairul. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Terjawab ya? Sudah sangat menjawab. Terima kasih, Mbak. Siap, terima kasih banyak pertanyaannya dari Mbak Hairul. Kita lanjut lagi ke next questions. Ini yang mau bertanya boleh on cam kali ya, jadi biar kita bisa pilih mana yang sudah standby untuk bertanya. Mungkin saya lanjut ke penanya kedua, ada Evelyn MS18. Silahkan Kak Evelyn. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Kak. Izin bertanya kepada Bu Prita, apa suka duka dan tantangan menjalani Hari Ibu Nasional? Seringkali saya sebagai anak kurang bisa
memaknai Hari Ibu ini. Karena ibu saya terkadang membanding-bandingkan saya dengan anak orang lain dari segi prestasi akademik, IQ, EQ, dan lain-lain. Bagaimana cara saya sebagai anak bisa memberikan semacam hadiah untuk ibu saya dan tidak dendam pada ibu saya. Dan bagaimana nantinya seharusnya saya menjadi ibu agar bisa menikmati Hari Ibu Nasional. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Evelyn untuk pertanyaannya. Nah, ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Evelyn bersedia untuk bertanya dan cerita gitu ya. Nah, yang pertama ini untuk teman-teman semua yang saya yakin pasti ada beberapa di antara kita yang mungkin punya rasa yang mirip-mirip ya. Hari Ibu kita ngerasa, aduh kok semua orang di sosial media mengucapkan terima kasih ke ibunya, sayang banget ke ibunya. Tapi kok aku susah ya merasakan itu. Yang ada kalau hari ibu dan melihat orang segitu tersentuhnya sama ibunya, kok rasa di aku lebih ke arah sakit hati, lebih ke arah mungkin ada rasa kesalnya dan lain-lain gitu ya. Nah, terus mungkin berlanjut lagi, nanti gimana nih kalau aku jadi ibu gitu ya. Teman-teman, ini sebenarnya rasa ini adalah alarm dari diri kita. Diri kita mau bilang nih, hey, di sana tuh, di dalam dirimu, ada kamu kecil, kalau bahasa sekarang inner child gitu ya, ada kamu yang kecil, yang masih belum selesai nih sakit hatinya gitu ya, dan itu harus diproses loh, apalagi ini akan sangat baik kalau kamu memang memproses sebelum kamu menjadi orang tua. Gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang merasakan seperti ini sebaiknya datanglah konsultasi ke psikolog. Ke psikolog itu nggak cuma tunggu kita ada masalah berat, nggak bisa tidur, nangis terus, dan lain-lain. Ini juga salah satu ke psikolog, persiapan menjadi berkeluarga, gitu ya. Nanti ketika dalam konsultasi psikologi, ya, kita akan dibantu untuk memproses rasa-rasa itu. Kita akan dibantu untuk memaknai rasa-rasa itu. Ya, sehingga kita lebih mudah memaafkan perilaku ibu kita ke kita pada saat waktu kita kecil dulu. Gitu. Untuk menetralkan supaya nanti kalau jadi orang tua, nggak banyak nih baggage-nya di belakang ya. Bagasinya tuh nggak banyak di belakang. Udah kita kurang-kurangi dulu dan kita uraikan. Semoga sementara membantu ya. Baik, ini kayak pertanyaan akan relate sama banyak orang ya, tadi seperti yang Mbak Prita sampaikan juga. Mbak, siapa tadi yang nanya ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kak Evelyn ya. Kak Evelyn, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita move ke next question yang sudah ready on cam. Ini ada Mbak Priska atau Chiki.Tanoshi. Dipersilahkan. Ya, silahkan. Boleh di-unmute. Oke, terima kasih buat Indi Mama Kak Prita karena ini banget ya, inline banget karena aku juga seorang ibu yang paling apa ya, sesuatu yang kalau naluri ibu adalah memang kita lebih antara bimbang ya, kita sebagai wanita karir karena anak saya kan kembar 3, umur 2 tahun. Dan memang kerjaan saya juga sering ke luar kota, jadi itu memang luar biasa yang memang butuh banyak pikiran, perhatian, ataupun effort lebih. Nah, mungkin pertanyaan saya sebagai anak 3 gitu ya, usia juga samaan 2 tahun, kita biar bisa keep in touch dengan anak seperti apa. Dan yang kedua adalah yang paling sering adalah karena banyak kerjaan, deadline, kadang mood kita atau emosi kita kadang tidak terkontrol ketika memang kita berinteraksi dengan anak gitu. Mungkin tipsnya untuk bisa menjadi ibu yang pekerja juga tapi juga bisa menjadi great mother seperti apa, Mom Prita? Thank you. Baik, terima kasih Bu Priska untuk pertanyaannya. Nah, ini kita kasih semangat virtual dulu dong ya buat Bu Priska ya. Saya 2 aja udah pusing Bu ya. Ibu 3 kembar 2 tahun pula. Aduh, saya nggak kebayang ya di rumah itu riuhnya seperti apa gitu ya. Oke, yang pertama Bu Priska sebelum memikirkan apa yang perlu saya lakukan lebih bagus ya, Bu Priska coba malam ini luangkan waktu untuk menuliskan apa yang sudah saya lakukan dengan cukup baik selama ini gitu ya.
Dan cukup baiknya ini ukurannya Bu Priska sendiri ya. Jangan dibandingkan sama ibu-ibu lain, apalagi ibu-ibu di sosial media yang kita nggak pernah tahu kehidupan nyatanya kayak apa. Misalnya, aku pulang kerja ya, meskipun udah tinggal 1 jam nih sebelum anak-anak tidur, aku tuh masih sempet loh untuk peluk-pelukin mereka misalnya. Aku dulu marah hampir tiap hari loh. Sekarang kayaknya udah agak berkurang misalnya gitu ya. Tapi langkah pertama tuliskan dulu apa yang sudah dilakukan dibanding yang belum dilakukan. Langkah kedua, Bu, usia 2 tahun ini usia sulit ya. Jadi mereka masih belum mandiri, mereka masih haus-hausnya perhatian, tapi paling tidak percayalah bahwa nanti ketika mereka masuk di usia 6 tahunan ya, mereka udah bisa mandiri segala segala macam mandiri, punya kesenangan masing-masing. Harapannya akan sedikit berkurang beban Bu Priska gitu ya. Terus yang ketiga adalah temukan cara yang tidak menguras energi tetapi sangat bermakna untuk mereka. Contoh misalnya ya, saya kalau udah capek banget gitu ya, boro-boro udah bacain buku ya kan, meskipun karena kerjaannya ngomong terus gini ya, jadi kalau udah selesai terus jam 8 malam suruh bacain buku tuh udah habis suara. Jadi saya pakai akal-akalan deh, yuk kita bikin tenda-tendaan pakai selimut misalnya gitu ya. Buat mereka fun, kitanya tinggal tidur-tiduran doang di kasur gitu kan. Ya, atau misalnya kita main pijet-pijetan yuk misalnya. Pura-puranya mama yang di sini gitu ya, kamu tangan kanan, kamu tangan kiri, yang satunya kaki. Nanti gantian, kalian tidur bertiga, mama yang pijetin gantian misalnya. Tapi sesuatu yang ya udah kita lakukan di kamar ya. Dan saat mereka sebelum tidur dan baru bangun gitu ya, masih baru belum sadar sepenuhnya gitu ya, apapun suasana hati kita gitu ya, template aja sampaikan betapa sayangnya dan berartinya mereka buat kita. Mama sayang, ibu sayang banget sama kamu, dan minta maaf lah gitu ya. Tadi mama berteriak ya, seharusnya mama lebih pelan, besok mama coba lagi. Makasih ya udah nungguin mama, udah nungguin ibu belajar pelan-pelan, tapi mama sayang banget sama kamu. Dan terakhir ya, mungkin bisa tinggalkan surat cinta mungkin dalam bentuk gambar ya. Jadi kalau mau pergi tinggalin tuh satu-satu, yang satu gambar matahari kek, yang satu gambar apa kek gitu ya. Tempelin satu-satu di meja meja makan misalnya gitu ya. Atau beli stiker deh kalau ibu nggak keburu gambar gitu. Jadi kayak ada ritual nih gitu. Semangat ya Bu Priska. Dapat semangat dari kami semua juga ya. Semangat, Harus Bu Priska. semangat. Demi masa depan Superman banget, anak-anak. Bu Priska. Thank you banget Mam Prita dan Indiom. Terima kasih. Dengan senang hati, sama-sama Mbak. Semangat terus untuk Mbak tadi, Mbak siapa saya lupa namanya. Ya, kita move ke pertanyaan berikutnya. Ada yang sudah on cam dari Mbak Mayanti. Silahkan Mbak Mayanti, boleh diajukan pertanyaannya. Silahkan, boleh di-unmute. Kak Mayanti. Atau seperti lagi di perjalanan ya Kak Mayanti ya? Oke. Halo? Halo. Silakan Kak, boleh diajukan pertanyaan. Ya, sudah terdengar. Oke, seperti ini terkendala jaringan. Mungkin Kak Mayanti bisa tulis aja pertanyaannya, nanti coba saya bacakan. Ya. Oke, karena suaranya agak terputus. Kita move ke penanya selanjutnya ya, Kak Mayanti ya. Oke, langsung ke Kak Lailatul Kom yang sudah standby, silakan.
Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, bagaimana cara seorang ibu agar terlihat adil ketika anak-anak berpikiran kita nggak adil sama anak-anaknya atau bisa dibilang pilih kasih? Yang kedua, bagaimana cara melatih mental anak agar menjadi mandiri dan berani? Dan yang terakhir, anak kecil kan terkadang biasanya itu gampang bosen ya apabila diberi aktivitas baru dan gampang juga menyerah. Nah, tips apa sih yang Kak Prita terapkan ke anak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini mungkin saya izin jawabnya singkat ya, Mbak Laila, karena sebenarnya cukup banyak tipsnya gitu ya. Kalau kita obrolin mungkin satu webinar sendiri gitu ya. Yang pertama gini, gimana caranya supaya anak nggak berpikir kita pilih kasih? Yang pertama, teman-teman sangat wajar ya kalau anak-anak itu berpikir kita pilih kasih, itu sangat wajar. Jadi itu kita pahami dulu. Karena kalau tujuannya aku pengen anakku nggak merasa aku pilih kasih, itu agak susah kalau anak di bawah 8 tahun ya. Tapi paling tidak kita punya special time sama masing-masing anak tanpa kakaknya, tanpa adiknya dalam seminggu ya. Misalnya Sabtu pagi deh kakak sama ibu beli buah, adik sama ayah nanam-nanam sesuatu di rumah misalnya gitu ya. Tapi cuman berdua tuh, nggak ada kakaknya, nggak ada adiknya gitu. Terus yang kedua tadi gimana caranya supaya anak mandiri gitu ya. Nah, anak mandiri itu salah satunya kuncinya adalah orang tua yang memberi kesempatan mereka untuk membantu dirinya sendiri gitu. Jadi pastikan nih di rumah gitu ya, anak-anak ini dapat akses untuk melakukan semuanya sendiri. Misalnya kalau mereka makan, ya piringnya, sendoknya, segala macamnya mereka bisa akses sendiri. Sampai cuci piring mereka bisa akses sendiri gitu ya. Yang membuat kadang-kadang anak susah mandiri karena mereka baru mau melakukan sendiri, terus aduh jangan dong, nanti berantakan misalnya gitu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, gimana caranya kalau anak biar nggak gampang nyerah gitu ya kalau dikasih satu permainan baru. Nah, kita mesti lihat ya, anak-anak yang dikasih permainan baru dan dia bilang, udah nggak mau, susah misalnya gitu ya. Penyebabnya bisa jadi yang pertama, tingkat kesulitannya emang terlalu sulit buat dia. Yang kedua, dia ya emang masih kenalan aja, jadi ya bilangnya susah gitu ya. Sehingga yang anak butuhkan adalah jangan dibilang, duh kamu gitu aja nyerah sih gitu ya. Tapi kita bilang, oke, kamu ngerasa susah, kita kerjakan pelan-pelan. Kalau kamu masih perlu dibantu, ibu bantu. Tapi jangan bantu menyelesaikan. Jadi misalnya puzzle ya, kita nggak bantu pasangin, tapi kita cuman bantu ngelompokin, misalnya gitu ya. Kita bantu permudah, tapi bukan menyelesaikan. Kira-kira gitu. Semoga sementara membantu ya, Mbak Laila tadi ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dan jawabannya dari Mbak Prita. Kita lanjut lagi, tadi ada Mbak Mayanti yang terkendala jaringan, jadi aku coba bacakan pertanyaannya di chat. Pertanyaannya adalah, menjadi seorang perempuan adalah sebuah tantangan yang tidak mudah, apalagi di era sekarang, pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga ataupun wanita karir seringkali mendapatkan persepsi negatif. Jadi serba salah. Bagaimana sikap bijak kita terhadap ini agar tanggapan negatif ini tidak mempengaruhi kita dan aktivitas kita. Seperti itu. Mungkin Oke. Ya. Pada prinsipnya gini, teman-teman. Ketika kita punya keyakinan dan kebanggaan dengan apa yang kita jalani, gitu ya, kita akan lebih firm, kita akan lebih yakin dalam menjalani itu, gitu. Jadi refleksikan, tanyakan ke diri sendiri, kenapa peran ini penting untuk aku pegang, gitu ya. Jadi masalah ibu rumah tangga, ibu bekerja, ini nggak akan ada habisnya kalau dibahas mana yang lebih baik gitu. Tapi tanyakan ke diri sendiri, kenapa kok peran ini penting untuk aku pegang? Biasanya paling gampang dengan bertanya, kalau aku nggak pegang peran ini,
Apa akibatnya? Nah, itu biasanya baru akan kelihatan. Ternyata sepenting itu. Lalu yang kedua, tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang memang sebagai ibu rumah tangga, ada kebutuhan aktualisasi diri kita yang perlu dipenuhi juga. Ya, jadi carilah itu. Kan tidak harus sesuatu yang full time bekerja di luar gitu ya. Tapi kebutuhan apa yang sebenarnya ingin aku penuhi sebagai aktualisasi diri? Aku perlu belajar mungkin, aku perlu punya hobi mungkin, aku perlu punya komunitas mungkin gitu ya. Jadi dua hal itu yang bisa kita renungkan dulu. Semoga membantu ya. Terima kasih Mbak Prita. Intinya tanya ke diri kita sendiri gitu ya, nggak usah mikirin apa kata orang, karena nggak bakal habis-habis. Mau kita pilih apapun, pasti ada aja gitu ya tanggapan orang lain. Oke, mungkin last question, karena ini sudah cukup larut malam ya. Aku coba cek di chatroom, karena ada banyak banget yang bertanya. Tapi ada satu pertanyaan menarik menurut aku dari Kak Susila Hermawati. Bagaimana cara mengapresiasi diri sendiri ketika di dalam keluarga, dalam mengurus anak tidak ada yang mensupport? Oke, ya ini sesuatu yang tidak mudah ya. Paling tidak kita tahu batas kemampuan kita. Jadi kita tahu tanda di mana kita sudah tidak baik-baik saja secara psikis dan fisik, gitu ya. Tanda kita mungkin sudah perlu istirahat, kalau diterusin lagi sakit. Tanda kita burn out, kalau diterusin lagi malah jadi marah-marah terus sama anak-anak, gitu ya. Dan pada saat kita sudah mencapai tanda itu, tidak perlu menjadi ibu yang perfect ya, nggak ada salahnya misalnya ya udah deh anak nonton dulu deh, aku butuh tidur deh, ya udah deh kadang-kadang makanan beli deh, nggak masak sesuai yang ideal deh supaya aku bisa istirahat deh gitu ya. Jadi itu ketahuilah batas ya, batas kita baik dari psikis dan fisik kita gitu, karena kadang kita mikir anak harus dapat yang terbaik, padahal kita sendiri dalam kondisi yang nggak baik-baik saja. Jadi yang harus diselamatkan ibunya dulu, gitu ya. Semoga membantu. Semangat ya. Semangat untuk kakak yang tadi bertanya, dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Prita. Oke, dengan berakhirnya sesi Q&A, saya ucapkan juga terima kasih teman-teman udah antusias banget. Ini yang bertanya ada banyak sekali, dan mohon maaf sekali belum bisa dibahas satu persatu ya. Tapi semoga tadi pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakilkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu, jawaban yang disampaikan sama Mbak Prita. Mungkin aku sampaikan garis besar sedikit yang tadi kita sempat diskusikan ya. Yang pertama, yang menurut aku paling penting untuk menjadi seorang ibu yang kuat dan menciptakan generasi yang hebat ini adalah kita harus aware sama diri kita sendiri gitu. Harus bisa tahu sebenarnya kapan kita membutuhkan pertolongan gitu ya. Dan it's okay gitu untuk seeking help. Jadi jangan semua ditanggung sendiri. Terus ada juga yang menarik tadi adalah tentang menjaga emosi untuk tetap kondusif. Itu tadi bisa ada melalui journaling, terus kemudian dengan kita katarsis gitu, mengeluarkan secara ekspresif gitu apa yang kita rasakan. Intinya seperti yang tadi Mbak Prita sampaikan, menjadi ibu ini adalah sebuah proses yang never ending gitu, tidak pernah berakhir gitu ya Mbak ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus belajar, dan saya sangat apresiasi sekali inisiatifnya para moms ataupun papa di sini yang juga mensupport istrinya untuk menjadi ibu yang kuat. Itu adalah salah satu cara yang menurut aku sangat baik ya untuk mulai lebih mengenal diri sendiri, dan juga bagaimana caranya untuk tumbuh menjadi seorang ibu dan pribadi yang baik untuk anak ataupun untuk dirinya sendiri. Mungkin terakhir dari Mbak Prita, apakah ada kesan-pesan atau mungkin yang ingin disampaikan gitu kepada para moms yang hadir pada kesempatan kali ini? Ya, baik ya, ibu-ibu menjadi orang tua, menjadi ibu, kita nggak bisa jalan sendiri sebetulnya.
Jadi ketika support system nggak ada, ketika mungkin pasangan nggak ada, banyak loh komunitas di luar sana yang suportif, nggak harus satu kota juga dengan kita gitu ya. Tapi mereka yang juga merasakan sebagai ibu dan mereka yang positif dengan kita gitu ya. Jadi secara aktif carilah support system yang memang bisa mendukung perjalanan kita sebagai ibu. Selamat malam, selamat berproses, dan selamat Hari Ibu untuk kita semua. Terima kasih IndiHome dan Telkom. Terima kasih, selamat Hari Ibu juga untuk Supermom kita, Mbak Prita Tias. Terima kasih banget untuk kesempatannya, udah sharing sama kita. Banyak banget tadi catatan yang aku tulis untuk jadi bekal aku nanti ketika menjadi ibu, dan tentunya untuk para mom, semoga bermanfaat materi yang tadi disampaikan sama Mbak Prita. Dan mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan yang belum terjawab. Semoga sesi kali ini memberikan banyak insight dan kebermanfaatan untuk kita semua. Baik, kalau begitu kita langsung move ke sesi berikutnya. Tapi untuk teman-teman boleh stay dulu karena kita akan ada kuis terakhir. Dan untuk Mbak Prita, kami persilakan sudah boleh leave dari room Zoom kali ini. Terima kasih banyak Mbak Prita. Dan selamat Hari Ibu buat Mbak Prita dan buat semuanya. Oke. Seru banget tadi, banyak banget catatan yang aku tulis. Sebagai seorang ibu tuh memang tidak mudah, tapi tadi ya note-nya adalah bahwa it's okay untuk mencari pertolongan, banyak sekali support system yang bisa kita raih gitu. Tidak perlu dari keluarga terdekat, tapi bisa juga dengan komunitas atau misalnya dengan mencari pertolongan ke psikolog seperti itu. Nah, sampai aus nih saking semangatnya. Oke, kita langsung aja ke sesi terakhir. Kita akan ada Kahoot, kuis Kahoot gitu ya. Jadi di sini teman-teman yang tadi mungkin belum sempat bertanya dan pengen dapat giveaway, bisa ikut kuisnya. Tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu. Sebelum join di Kahoot, nanti username-nya silahkan menggunakan username akun Instagram masing-masing ya. Fungsinya tadi agar nanti kalau misalnya ada yang menang, bisa kita langsung hubungi melalui akun username-nya. Oke, ini dia. Teman-teman silahkan boleh masuk melalui link yang dikirimkan ke kakak panitia di chatroom, lalu input kode yang ada di layar 9987556. Oke, sudah ada yang masuk. Ada Kak Evelyn, ada Kak Anas, ada Kak Ayu Antari, Hoirul Bariyah. Boleh, ayo yang belum masuk, silahkan. Lumayan loh, ada giveaway saldo link aja. Nah, yang belum punya saldo, yang belum punya akun link aja, silahkan untuk bikin dulu akunnya ya, karena nanti hadiahnya adalah berupa saldo link aja sebesar Rp50.000 untuk masing-masing pemenang. Jadi untuk yang belum punya akun link aja boleh dibikin dulu, biar nanti saldonya bisa masuk kayak gitu. Oke? Ada yang pakai angka ini sepertinya, apakah ini sudah benar akun Instagramnya? Kalau misalnya ternyata salah, boleh di-join ulang aja, di-close dulu, terus klik link lagi, masuk lagi dengan akun username Instagramnya ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, sambil menunggu, aku mau remind lagi kepada teman-teman yang tadi belum sempat dibacakan mungkin pertanyaannya. Kita juga masih ada kesempatan giveaway untuk peserta bisa dapat giveaway adalah dengan membuat postingan Instagram Story berisi resume atau kesimpulan atau apa sih yang dipelajari sama teman-teman di sesi ini di dalam Instagram Story itu ya, dituliskan, kemudian di-capture sesi ketika teman-teman menonton, lalu jangan lupa tag @IndiHomeBorneo dan @IndiZenBorneo dan di-mention 2 temannya untuk kami pilih
3 orang pemenang masing-masing mendapatkan Rp50.000. Seperti itu. Ya, ditunggu sebentar ya kakak. Oke, sambil menunggu, nih panitianya masih siap-siap dulu. Aku mau menyampaikan lagi, tadi selain ada giveaway, kita juga mau menginfokan, kita IndiHome saat ini lagi ada promo menarik banget dan jangan sampai dilewatin. Untuk teman-teman di sini yang belum berlangganan IndiHome, IndiHome lagi ada promo paket G2 namanya. Promo paket G2 ini apa sih? Jadi dengan berlangganan paket G2, teman-teman bisa mendapatkan internet unlimited 30 Mbps, ini kecepatan yang luar biasa cepat sih, 30 Mbps ya. Bisa cukup lah untuk sekeluarga di rumah gitu. Dan harganya cuma 280.000 aja per bulan. Ini daripada beli kuota gitu kan banyak-banyak kan boros banget. Nah, bisa banget nih dengan berlangganan paket G2. Dan apa aja sih selain harga bulanan yang murah, itu juga kita ada bonus gratis berlangganan 1 bulan. Ini lumayan banget kan. Kemudian ada juga diskon biaya pasang. Jadi dengan 150.000 aja, ini harga normalnya 500.000, tapi paket itu ini di diskon 70%, jadi 150.000, dan dengan 150.000 ini sudah bisa langsung aktif tuh internetnya di rumah gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan promo menarik dari IndiHome, yaitu promo paket G2. Oke, ini dia kuisnya. Yang pertama, apa tema webinar yang diselenggarakan IndiHome Borneo kali ini? Ada A, generasi kuat, ibu hebat. Generasi hebat, ibu kuat. Ibu kuat, generasi hebat, ibu hebat, generasi kuat. Nah, ini dibolak-balik aja ini. Agak tricky ya. Oke. Kira-kira jawaban apa yang benar? Kita tunggu. Ya, yang betul adalah ibu kuat generasi hebat. Waduh, masih ada yang belum beruntung ini sepertinya. Kita lihat scoreboard, siapa yang memimpin? Ada Adrian Syah. Oke, apakah Adrian Syah akan disusul sama peserta yang lain? Kita lanjut, tanggal berapa kita memperingati Hari Ibu Nasional? Waduh, ini kalau yang salah jawabannya berarti kepencet mungkin ya. Ada 21 Desember, 24 Desember, 22 Desember, atau 23 Desember. Coba kira-kira kapan nih? Betul, ada yang kepencet nih kayaknya tanggal 23 Desember. Yang betul adalah 22 Desember. Baik. Oh, masih ke Adrian Syah di posisi pertama ya. Kita move lagi ke pertanyaan berikutnya. Apa nama akun Instagram IndiHome Borneo? Nah, ini pasti teman-teman udah follow semua kan? Yang belum follow silahkan di-follow. Ada @IndiHomeBorneo, @IndiHome Borneo juga, ada indihome.borneo atau IndiHome Borneo. Ya, silahkan. Yang benar adalah betul, IndiHome Borneo. Ini masih ada yang salah, berarti belum follow. Jangan lupa follow ya, IndiHome Borneo. Oke, masih ada Kak Adrian Syah menyusul, ada Kak Retno, dan posisi 3 ada Alvin. Next question, siapa nama pemateri kita hari ini? Nah, ini ada Supermom kita semua. Apakah ini penulisannya sih, lebih ke penulisannya ya. Coba teman-teman perhatikan dengan detail mana kira-kira yang tepat dari yang ada di options A, B, C, dan D. Oke. Ya, jawabannya D. Rita TSM, MPSI Psikolog. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya, mana yang bukan termasuk for self-awareness archetypes? Archetypes, aduh susah ngomongnya ya. Ada interest, introspector, aware, dan pleaser atau pleaser. Ini yang perhatikan dan nyata tadi harusnya tahu sih ya jawabannya ya. Kira-kira apa jawabannya?
Ya, jawabannya adalah interest. Betul. Oke. Wah, Kak Adriansyah masih memimpin. Disusul sama Alvin. Kita lanjut. Mana yang termasuk emotional management? Menghargai kemampuan anak, mendengarkan anak, menggunakan nada yang tulus, atau rutinitas yang terprediksi. Kira-kira apa ya jawabannya ya? Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Prita terkait emotional management. Ya, jawabannya menggunakan nada yang tulus. Ini banyak yang tricky ya, apa jawabannya, jadi banyak yang salah ya. Oke, masih Adriansyah nih, Kak Adriansyah. Adriansyah kayaknya memperhatikan banget materi pada malam hari ini. Nah, ini yang tadi aku spill juga, pilihan kecepatan untuk berlangganan paket Jitu ada apa aja nih? 40 Mbps, 40 dan 50 Mbps, 30 dan 40 Mbps, 10 Mbps dan 20 Mbps, atau 20 Mbps dan 30 Mbps. Ya, yang betul. Wih, banyak yang betul. Bagus. Di 30 dan 40 Mbps untuk paket Jitu. Selanjutnya, oke Kak Adriansyah. Turun, diganti ke Alvin di posisi 1. Mana yang termasuk dalam kampanye IndiHome? Kegiatan tanpa batas, aktivitas tanpa batas, cinta tanpa batas, keseruan tanpa batas. Ini udah dikasih lihat nih sebenarnya contekannya ya. Nggak apa-apa, ayo. Berarti harus benar semua nih pertanyaan yang satu ini ya. Lagi kalau misalnya yang salah berarti kepencet tuh tadi. Nah, masih ada yang salah juga ternyata. Tadi ada loh di gambarnya itu, aktivitas tanpa batas ya. Oke, baik Kak Alvin posisi 1, Adriansyah dan Ayu Antari. Pertanyaan ke-9, loh siapa nama? Oh, nama saya kebetulan. Ada Tamara, Caca, Rani, atau Yulia. Ini juga sudah spill sih, ke spoiler ya jawabannya, jadi jangan sampai salah. Oke, kira-kira apa jawabannya? Masih ada yang salah ya, ternyata nggak apa-apa. Salam kenal, saya Caca, betul yang menjawab Caca, terima kasih. Oke. Ya, ada Kak Kardo Dedi, underscore 75, naik di posisi 3. Pertanyaan terakhir, setiap tanggal berapa batas akhir tagihan IndiHome dibayarkan? Waduh, ini pertanyaan underground ya untuk para pelanggan IndiHome atau para penggemar IndiHome harusnya udah tahu nih. Tanggal 20, tanggal 10, tanggal 5, atau tanggal 25. Tanggal berapa kira-kira? Oke. Tanggal 20 setiap bulannya, benar sekali. Oke, ini dia 3 besar. Ada Kak Retno, ada di posisi 2. Ada siapa tadi? Ada Kak Alvin, Ivana, dan Adriansyah. Selamat kepada para pemenang. Nanti akan kami hubungi melalui Instagram. Oke, dengan berakhirnya sesi quiz tadi, maka berakhir pula keseluruhan sesi webinar pada kesempatan kali ini. Sekali lagi untuk teman-teman yang masih belum beruntung, mungkin tadi pertanyaannya belum terjawab, terus tadi di quiz Kahoot-nya belum beruntung gitu, bisa ada kesempatan untuk mendapat giveaway lagi dengan membuat Instagram story yang berisi resume atau apa sih yang dipelajari sama teman-teman di sesi kali ini, apa yang menurut teman-teman penting untuk di-share ke teman-teman, ke followersnya di sosial media gitu. Dan jangan lupa nanti di tag @IndiHomeBorneo dan @IndiZenBorneo, lalu tag 2 temannya, tag 2 akun temannya ya, jadi biar yang lain juga dapat insight-nya juga, dapat manfaatnya juga dari apa yang kita pelajari pada sesi kali ini. Dan nanti akan dipilih yang terbaik oleh panitia sebanyak 3 orang, dan masing-masing mendapatkan saldo link aja sebesar Rp50.000. Oke, yang belum bikin saldo, yang belum bikin akun link aja, boleh bikin dulu, siapa tahu menang kan, nanti tinggal masuk langsung tiba-tiba ada 50.000 gitu kan, lumayan banget ya. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang hadir di sini, untuk bisa mendapatkan info-info seputar
promo dari IndiHome, kemudian karena kita base-nya di Kalimantan, mau tahu nih apa aja sih yang ada di Kalimantan, info travel, kuliner, destinasi yang bisa dikunjungi, semua lengkap ada di @IndiHome Borneo dan @IndiZen Borneo, jadi jangan lupa di-follow. Dan kita juga rutin mengadakan giveaway setiap minggu, jadi pastinya teman-teman juga berkesempatan untuk bisa mendapatkan giveaway di akun-akun kami. Jangan lupa di-follow. Oke, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara pada webinar Ibu Hebat Generasi, Ibu Kuat Generasi Hebat, sampai ketukar-tukar tuh gara-gara pertanyaan tadi di Kahoot ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para peserta yang sudah antusias pada sesi kali ini, yang sudah bertanya, yang sudah ikutan kuis, dan tentunya nanti akan kami kirimkan juga sertifikatnya khusus untuk peserta yang sudah mengisi link absensi di room chat tadi ya. Selamat Hari Ibu, sekali lagi aku ucapkan kepada seluruh ibu-ibu di para moms yang ada di Indonesia dan khususnya yang ada di room Zoom kita pada hari ini. Semoga materi yang kita bahas atau yang disampaikan sama materi kita pada malam hari ini bisa menjadi inspirasi, bisa bermanfaat dan menjadi berkah atau menjadi bekal bagi kita untuk bisa menjadi individu yang lebih baik, tidak hanya untuk orang lain, tapi juga lebih aware dengan kesehatan mental kita sendiri. Baik, jika begitu saya izin undur diri. Teman-teman, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Sampai bertemu di event IndiHome Borneo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.